Welcome back to the Traders Lifeline, help revive your trading. Jadi mantap ya koreksinya. Tertunda dari yang kemarin, kalau kalian nonton dua video sebelum ini, jadi video pertama di minggu ini itu kan saya udah bilang di time frame 4 jam membentuk struktur penurunan, ada kemungkinan koreksi, cuma kemarin itu yang saya gambarkan begini gerakan harganya. Struktur penurunan, kemudian saya pengen lihat begini ya, terakhir kemarin. Nah, kenapa nih tertunda? Ini mungkin karena ada big news di jam 2 pagi tadi, FOMC. Dan kenapa saya bilang pengen lihat gerakan harga seperti ini? Karena saya sering melihat, antara lain contohnya di tanggal 26 Desember kemarin, di sini. Ini time frame 4 jamnya membentuk struktur penurunan, naik, kemudian drop. Kan sama dengan yang kemarin nih hari Senin. Nah, bedanya apa nih? Dari mana kita tahu kok yang satu ngedrop, yang satu malah naik dulu baru drop? Bedanya dikonfirmasi di time frame kecilnya, di time frame 1 jamnya. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, tanggal 26 dan tanggal hari Senin kemarin, kita gambar dulu nih. Saya pause dulu sebentar, atau kalian tonton aja sambil saya gambar ya. Biar ini walaupun agak membosankan, tapi buat pembelajaran. Ini kita tampilkan juga di 1 jamnya, supaya nanti turun time frame kita ada patokan. Lalu di tanggal 26 Desember, nah di sini, ini juga sama di time frame 4 jamnya, dia sudah membentuk struktur penurunan, naik, kemudian dia drop. Oke, perbedaannya terletak di time frame 1 jamnya. Kalau di tanggal 26 Desember kemarin, time frame 1 jamnya, ini patokan yang di time frame 4 jam tadi ya, struktur penurunan, kemudian manipulasi drop. Nah, ini kita udah tahu, udah lihat ada patokannya, sekarang nggak perlu lagi, jadi saya akan tampilkan hanya di time frame 4 jam. Lalu di time frame 1 jamnya, harga itu membentuk struktur seperti ini. Nah, agar lebih jelas, ini chartnya mesti kita stretch sedikit supaya nggak pipih tertekan. Oke, jadi gini. Harga turun, naik, higher high, higher low, kemudian lower high, tapi terus membentuk lagi internal range struktur kenaikan. Higher low, higher high, higher low, higher high, lower low. Di sini udah manipulasi bullish. Jadi ini dia, oke, manipulasi bullish. Yang mana kita tandain manipulasinya dengan panah biru. Dikonfirmasi oleh candle ini. Kita tandain dengan panah biru lagi. Oke, jadi dia naik. Nah, kemudian di sini dia gagal break up alias false break. Sehingga yang tadinya dia manipulasi bullish berubah menjadi manipulasi bearish. Dikonfirmasi oleh, kita pakai panah orange, dikonfirmasi oleh candle ini, ya orange bolehlah. Oke,
Nah, jadi inilah konfirmasi bahwa harga mau turun di time frame 1 jamnya. Dari bullish naik mengambil buy side liquidity, ada 2, yang ini 1, yang ini 1. Ya, 2 ini diambil. Tapi kemudian dia break support ke bawah, konfirmasi akan turun. Nah, bonus materi nih. Ini kan sebetulnya video sharing ilmu, bukan analisa lagi nih. Jadi ini bonus materi. Kan di luaran sana tuh banyak yang membahas order block terkuat di muka bumi lah, order block yang paling high probability dan sebagainya dengan berbagai syarat mereka. Tapi dari semuanya itu sebetulnya semuanya salah. Ya, jadi yang paling benar order block yang paling high probability dan yang paling kuat adalah order block yang terbentuk setelah manipulasi terjadi. Jadi di sini harga membentuk manipulasi, konfirmasi berupa break support ke bawah. Inilah order block yang paling kuat. Karena setelah terjadinya manipulasi itu menunjukkan setelah terjadi manipulasi yang terkonfirmasi oleh break support atau resistance, itulah signal bahwa big player masuk. Dan ini menjadi protected level. Oke. Karena ini protected level, sehingga order block ini adalah order block yang paling kuat. Dan cara menentukan order block, kalau ICD kan dia mengambil candle hijau. Kalau SMC dia menggunakan body candle merah ini. Nah, ini sebetulnya kalau ICT adalah rejection block, wick-nya aja. Nah, ini extreme pullback ke extreme premium untuk kemudian dia terjun. Ini di tanggal 26. Oke. Ada konfirmasi bearish time frame 1 jam. Kalau yang hari Senin kemarin, ini di sini kan, ini hari Senin. Ini patokan yang dari time frame 4 jam. Ini kita udah nggak perlu, kita udah ada gambaran. Tampilkan di time frame 4 jam aja. Setelah struktur penurunan time frame 4 jam di hari Senin, kemudian di hari Selasa pada saat, sebelumnya ini ya, kan saya udah bilang di video saya kemarin, saya mau lihat harga tuh mengambil relative equal high ini. Ini relative equal high time frame 4 jam. Ini kan ada buy side liquidity 2 ini relative equal high. Saya udah bilang saya mau lihat harga mengambil, gagal break, kemudian turun, ambil bawah baru naik gitu kan. Nah ini di time frame 1 jamnya. Sekarang baru ininya kita tampilkan hanya time frame 4 jam supaya nggak keramaian. Di time frame 1 jamnya harga itu membentuk pada saat menuju ke arah relative equal high di atas itu dia membentuk struktur seperti ini. Dan ini adalah justru bullish manipulation. Dia order pairing ke bawah. Konfirmasinya di candle ini. Dia break resistance ini. Tuh gua kasih lengkap sampai ke resistance yang di breaknya juga. Lalu kemudian
pada saat menyentuh relative high yang di atas itu, dia bukannya false break, malah dia break dengan momentum kuat, merubah sub candle sangat besar dan panjang, dan membentuk fair value gap yang juga wadidaw. Inilah perbedaannya antara yang hari Senin kemarin dengan yang tanggal 26. Harga revisit the fair value gap, ya, udah mengambil external range liquidity, break up, kemudian turun masuk kembali menguji internal range liquidity, lanjut naik. Inilah perbedaannya. Yang satu di tanggal 26 Desember kemarin dia konfirmasi bearish di time frame 1 jamnya, yang kemarin hari Senin dia justru malah konfirmasi bullish. Nah, untuk yang hari ini dari siang London tuh kita udah dikasih. Jadi kita udah dapet cakep banget, emang harga tuh sangat baik kalau kita tahu cara bacanya. Di sini dia membentuk single candle manipulation. Tonton deh video-video yang udah saya upload, yang dari yang minggu ini aja cuma hanya ada 3 video, itu udah saya bahas. Single candle manipulation order pairing. Jadi dia di sini kita bisa lihat ini di jam 12 ya, yang garis biru muda ini jam 12 atau New York Midnight Open. Dia ngambil ke bawah, gagal breakdown, kemudian dia naik di jam satunya ngambil ke atas, gagal break up. Nah, konfirmasinya itu di sini. Di candle ini. Jadi ini sudah confirm turun di London session. Oke, di candle mana konfirmasi turunnya? Di candle ini. Oke. Nah, malamnya dia sekali lagi membentuk konfirmasi begini. Saya gambar aja strukturnya. Harga turun, sebentar. Turun, lower low, lower high, lower low, higher high. Lagi-lagi manipulasi bearish. Ya, ini dia ada, mungkin kalian yang nonton yang belajar market structure cara lain, bukan cara edik. Mungkin kalian komplain, bro itu bukan high nih yang ini, kenapa lu tandain market strukturnya begini, kok bukan high lu tandain sebagai high? Karena menurut edik ini high, tapi gue nggak akan masuk terlalu dalam ke dalam materi itu, mendetail begitu lama nanti videonya. Ini aja udah 13 menit video. Ya, jadi ini sudah membentuk struktur penurunan, lower low, lower high, lower low, higher high. Manipulasinya mana? Manipulasinya yang ini. Oh, udah terjun deh. Gitu. Sekian aja video kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ada yang bermanfaat untuk kalian. Kalau buat pemirsa yang pernah saya udah ikut saya ajarin, harusnya ngerti nih. Ini mestinya diamond, mutiara nih, berlian untuk kalian nih. Apalah istilahnya, precious lah. Oke, sekian aja. Happy cuan, happy profit. See you in the next video.